Selamat siang Bante, Mandame Bante. Saya ingin bertanya, Bante bilang tadi kan musuh kita yang terbesar adalah kilesa yang ada dalam diri kita. Nah, bagaimana Bante untuk mengukur bahwa kilesa kita itu sudah menurun Bante? Bagaimana cara ukur itu? Terima kasih. Gunakan tensimeter itu Pak. Begini Pak, kalau yang berlatih meditasi dia tahu dia seberapa jauh sudah melemahkan atau bahkan menghancurkan kilesa-kilesa tertentu ya. Khususnya bagi mereka yang sudah mencapai magga dan pala, karena setelah pencapaian magga maka ada proses kognitif yang disebut sebagai pacawekana ya, widi, proses kognitif yang merenungkan kembali apa yang baru saja terjadi. Ada 5 yang direnungkan oleh yogi tersebut. Salah satunya adalah melihat, merenungkan kembali, menginvestigasi kilesa-kilesa mana, kotoran batin mana yang sudah dihancurkan dan kotoran batin mana yang belum dihancurkan. Jadi dia tahu persis ketika meditasinya sudah mencapai magga dan pala, jalan dan buah gitu. Dan sejak hari itu pun setiap harinya di sepanjang kehidupannya dia tahu bahwa kilesa yang dia yakini, dia lihat sudah hancur itu udah nggak pernah bisa muncul lagi. Ya, nah tetapi bagi mereka yang belum mencapai magga dan pala, belum mencapai magga khususnya, karena kilesa itu hanya dihancurkan di momen atau di momen kemunculan magga atau jalan. Bagi mereka yang belum memunculkan magga dan pala, tapi mereka adalah meditator yang bagus dalam arti rutin bermeditasi, mereka juga bisa mengukur apakah latihannya itu sudah membuahkan hasil yang bagus atau tidak dengan cara seperti ini ya. Dia akan bisa membandingkan, biasanya kalau meditasi yang bersangkutan itu berkembang maka kilesa akan melemah dalam dua standar mungkin ya. Yang pertama, kilesa-kilesa dia sudah mulai jarang muncul. Jadi kalau tadinya setiap hari muncul 10 kali, kali ini setelah meditasi itu kilesa muncul 10 kali selama 1 bulan. Jadi mulai jarang muncul. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, standar yang kedua adalah kalaupun kilesa-kilesa dia muncul, durasinya udah nggak selama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau dia marah bisa 3 hari, kali ini kalau marah paling hanya 5 menit gitu. Ya, kemarahan belum dihancurkan sama dia, tetapi kemarahan sudah kehilangan kekuatannya di dalam arus batin dia. Sehingga kalaupun ada kemarahan paling dia 1 menit 2 menit, habis itu kemarahannya lenyap lagi gitu. Atau kalau ada nafsu muncul gitu mungkin hanya 5 menit kemudian lenyap lagi gitu. Ya, dia bisa, bahkan dia juga bisa atau tahu caranya bagaimana untuk memadamkan kilesa yang sudah muncul. Ya, apalagi kalau dia meditasinya memang sangat terampil walaupun belum mencapai magga dan pala, dia itu akan selalu waspada di dalam setiap momennya karena dia sudah hafal. Oh, kilesa keserakahan itu sifatnya, karakternya seperti ini. Oh, pandangan salah itu seperti ini. Dia hafal dari meditasinya, dia udah mendapatkan data yang lengkap tentang semua jenis kilesa dengan setiap sifat dan karakteristiknya masing-masing, sehingga dia kadang hafal juga gejala-gejala kilesa tertentu akan muncul. Ya, jadi ketika gejalanya muncul dia langsung pasang kuda-kuda supaya nggak muncul akhirnya kilesanya. Ya, kemudian mereka yang juga terampil dalam meditasi biasanya begitu kilesa muncul, kalau dia pas alert, pas waspada pada waktu itu, maka begitu muncul dia langsung bisa memadamkannya. Ya, jadi tidak menunggu 2 detik, 3 detik, bahkan sesaat dia tahu ini muncul dia langsung bisa memadamkannya begitu. Nah, inilah mengapa meditasi itu menjadi menyenangkan
sejak awal, pertengahan, dan akhir, karena kemampuan dari meditasi yang seperti itu yang bisa menjadi tempat berlindung bagi Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Berlindung dari siapa? Berlindung dari serangan musuh, ya. Jadi saya ralat kata-kata Anda tadi, musuh terbesar gitu, karena saya khawatir kalau Anda mengistilahkan kilesa sebagai musuh terbesar, lalu Anda identifikasi tetangga Anda musuh menengah. Enggak Pak, musuh kita hanya satu Pak, ya. Jangan diistilahkan terbesar, nanti ada yang terkecil juga. Musuh hanya satu, kilesa. Itulah mengapa Pak, bermeditasilah supaya Anda bisa mempunyai tempat berlindung yang kokoh dari serbuan musuh-musuh Anda. Terima kasih.